Bayangin ada satu perusahaan kecil di Belanda, yang bikin Amerika dan Cina sama-sama waspada. Bukan karena senjata, tapi karena mesin pembuat chip yang cuma mereka punya. Tanpa mereka, teknologi kayak AI, iPhone, sampai rudal pintar bisa lumpuh total. Namanya ASML, dan inilah alasan kenapa mereka tiba-tiba viral. ASML itu singkatan dari Advanced Semiconductor Materials Lithography. Perusahaan ini berasal dari Belanda dan jadi satu-satunya di dunia yang bisa bikin mesin bernama EUV lithography, mesin super rumit yang dipakai buat bikin chip-chip paling canggih di dunia. Bayangin ini, tanpa mesin ASML, chip kecil di smartphone, laptop, mobil listrik, sampai data center AI nggak bisa diproduksi. Teknologi modern bakal mandek di situ-situ aja. Dan lucunya, banyak orang nggak pernah dengar nama ASML. Padahal diam-diam mereka mengendalikan tulang punggung teknologi dunia. ASML bukan pabrik chip. Mereka cuma bikin mesin. Tapi mesin mereka itu seharga lebih dari 200 juta dolar per unit. Dan tiap satu mesin bisa butuh berbulan-bulan untuk dirakit. Bahkan dikirim pakai pesawat kargo khusus. Pelanggan utama mereka, perusahaan raksasa seperti TSMC, Intel, dan Samsung, alias para raja semikonduktor dunia. Jadi, walaupun ASML nggak sepopuler Apple atau Google, mereka itu jantungnya industri teknologi global. Tanpa mereka, dunia digital bisa lumpuh. Jadi, kenapa ASML begitu spesial? Jawabannya simpel. Mereka satu-satunya di planet ini yang bisa bikin mesin litografi EUV, Extreme Ultraviolet Lithography. Teknologi ini memungkinkan pembuatan chip dengan fitur sekecil 5 nanometer, bahkan kurang. Sekecil itu, rambut manusia aja masih kalah tipis ribuan kali. Dan ini bukan mesin biasa. Di dalamnya ada ratusan ribu komponen, termasuk cermin super presisi dari Zeiss Jerman, yang harus memantulkan cahaya ekstrim berkali-kali tanpa distorsi. Bahkan satu kesalahan kecil aja bisa bikin chip gagal total. Proses pembuatannya? Kolaborasi dari lebih dari 60 perusahaan di seluruh dunia, dengan tingkat presisi hingga ke level atom. Ngomongin presisi, ini udah kayak bikin jam tangan Swiss, tapi untuk alien. Makanya, chip-chip di iPhone terbaru, laptop gaming, kendaraan listrik, hingga pusat data AI, semuanya bergantung sama mesin buatan ASML. Kalau dunia ini mau makin canggih, maka ASML adalah kunci pintu masa depan itu. Gak heran semua negara berebut pengaruh ke perusahaan ini. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bukan cuma soal tarif atau ekspor-impor biasa. Ini perang teknologi, dan chip adalah senjatanya. Amerika sadar, siapa yang menguasai chip, dia yang menguasai masa depan, dari AI, militer, sampai ekonomi global. Dan ASML jadi bagian penting dalam strategi itu. Makanya, pemerintah AS menekan Belanda untuk melarang ASML menjual mesin EUV ke Cina. Hasilnya, Cina nggak bisa bikin chip sekelas 5 nm ke bawah, alias tertahan di teknologi yang lebih lambat dan kurang efisien. Sementara itu, Cina nggak tinggal diam. Mereka gencar bangun industri chip lokal, tapi untuk bikin mesin sekompleks EUV, butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Ini bukan cuma kompetisi dagang, ini soal kedaulatan digital. Dan ASML terjebak di tengah, satu sisi ditekan Amerika, sisi lain dilirik Cina dengan segala cara, dari diplomasi, investasi, sampai dugaan spionase. Singkatnya, satu perusahaan kecil dari Belanda jadi pion penting di papan catur teknologi dunia. Dan semua mata tertuju ke mereka. ASML nggak tiba-tiba jadi raksasa teknologi dalam semalam.
Mereka butuh lebih dari 30 tahun kerja keras, kegagalan, dan investasi gila-gilaan buat sampai ke titik sekarang. Didirikan tahun 1984 sebagai perusahaan kecil di Belanda, awalnya mereka bahkan nyaris bangkrut. Tapi yang bikin ASML beda adalah visi jangka panjangnya. Mereka percaya litografi ekstrim, yang waktu itu cuma mimpi, bakal jadi kebutuhan utama industri chip. Bertahun-tahun mereka riset, sering rugi, bahkan dibilang gila karena ngejar teknologi yang belum tentu bisa diwujudkan. Tapi mereka nggak nyerah. Kunci sukses mereka? Kolaborasi global. Salah satunya dengan Zeiss dari Jerman, yang bikin lensa super presisi untuk mesin EUV. Tanpa Zeiss, EUV mustahil jalan. ASML juga rajin rekrut ilmuwan top dunia dan fokus hanya pada satu hal, litografi. Mereka nggak nyebar fokus, tapi totalitas di bidang itu. Dan hasilnya? Hari ini, nggak ada chip canggih di dunia yang bisa dibuat tanpa mesin mereka. Dari hampir tutup, jadi raja dunia semikonduktor. Luar biasa kan? Keberadaan ASML bukan cuma soal teknologi tinggi, tapi sudah menyentuh urat nadi ekonomi dan politik global. Secara ekonomi, mesin ASML adalah penentu kecepatan inovasi. Semakin canggih chip yang bisa dibuat, semakin cepat pula teknologi berkembang, dari smartphone, mobil listrik, hingga kecerdasan buatan. Tanpa ASML, produksi chip modern akan stuck. Dan itu bisa melambatkan seluruh ekosistem industri digital dunia. Politik lebih rumit lagi. Karena posisinya yang strategis, ASML kini berada di tengah-tengah tarik-menarik antara kekuatan besar dunia, Amerika dan Cina. Belanda, negara asal ASML, bahkan ditekan secara diplomatik agar tidak memberikan akses teknologi mereka ke Cina. Ini membuat satu perusahaan swasta jadi seperti senjata diplomatik dalam perang dingin versi abad ke-21. Di sisi teknologi, ASML adalah batas antara masa lalu dan masa depan. Tanpa teknologi litografi ekstrim ini, kita nggak akan bisa melihat AI secanggih sekarang, komputer kuantum, atau bahkan alat medis berpresisi tinggi. Dunia saat ini bergantung pada satu titik sempit dalam rantai pasok global. Dan titik itu bernama ASML. Kalau perusahaan ini terganggu, entah karena geopolitik, sabotase, atau konflik, dampaknya bisa menyentuh semua lini kehidupan modern. Mulai dari gadget di tanganmu, sampai keamanan nasional negara-negara besar. Meski terlihat tak tergoyahkan, ASML bukan tanpa ancaman. Pertama, tekanan politik global. Jika konflik antara Barat dan Timur makin panas, posisi ASML sebagai pemain netral bisa goyah. Kedua, spionase teknologi. Cina sudah beberapa kali dikaitkan dengan dugaan pencurian data terkait litografi. Ketiga, risiko pasokan. ASML bergantung pada ratusan vendor global. Gangguan kecil saja bisa bikin produksi lumpuh. Dan yang paling menakutkan, kemungkinan munculnya pesaing baru. Cina dan negara lain kini ngebut bikin versi lokal EUV, meski masih jauh. Jadi, meskipun sekarang ASML di puncak, tekanan datang dari segala arah, politik, ekonomi, bahkan intelijen. ASML bukan sekadar perusahaan, mereka adalah penjaga gerbang masa depan teknologi. Di balik chip kecil di ponselmu, ada mesin raksasa dan pertarungan geopolitik besar yang jarang kita sadari. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu jadi CEO ASML, kamu bakal pilih netral atau berpihak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.